Oke, sekarang jam 12.46. Kita sekarang udah ada di Sana Macati. Dia ada di salah satu kios yang ada di One City Center ini. Sanati ini ternyata secara ruang itu kecil ya, mungkin hanya 3,5 kali 6 mungkin ya. Kayak konsepnya itu seperti gua gitu ya, pakai gipsum yang dicetak untuk ngebentuk rupa dari gua itu gitu. Terus secara ambience-nya sangat-sangat unik dan sebenarnya nyaman, hanya saja karena dia itu banyak yang ingin datang ke sana, jadi tapi secara tempat itu kecil, jadi kesannya penuh gitu di sana tuh. Dia nilai plusnya mencoba sesuatu yang baru dibanding kafe-kafe yang lain. Jadi mungkin dia maunya agak-agak kayak alam-alam goa gitu ya. Tapi aku agak bingung juga sih kenapa pintunya double gitu. Mungkin ada alasannya lagi buat mereka. Tapi kata aku mah agak waste kaca tambahan gitu. Waste insulasi sama offline. Di depan. Oh jadi kayak weather apa ya istilahnya? Weather kayak biasanya kan buat kayak di bandara, hotel, mall gitu. Tapi ini kan kayak kecil. Oke, jadi nggak sekilas sih kelihatannya. Sebenarnya poin di sini tuh bangunannya si One City Center. Sedangkan kesana dan toko satu lagi yaitu Persen Arabica itu adalah fasilitas yang ada di One City Center itu. Nah, so far arsitekturnya One City Center ini lumayan menyenangkan sih. Jadi tadi itu kita jalan dari pedestrian, lagi-lagi kita tuh kesedot sama taman yang gede gini gitu. Dari pedestriannya jalan langsung kesedot sama tangga-tangga yang unik. Terus di situ tuh ada kolam dari kayak plat besi gitu. Ujungnya ke reflecting pool yang tadi diceritain di Avinta. Nah, terus kita tuh kan udah kesedot naik tangga nih, tanpa sadar pokoknya kita pelan-pelan akan naik tangga. Nah, di tangga ini kita ada di lantai 2 atau lantai 3 dan rasanya tuh masih kayak ada di dasar gitu. Karena banyak pohon-pohon juga, terus si pohonnya juga lumayan tinggi, ada serapan juga, jadi sebenarnya lingkungannya One City Center ini oke sih gitu. Begitu masuk terus disambut sama reflecting pond gitu. Awalnya sih sebenarnya kan agak-agak diragukan gitu fungsinya si reflecting pond tuh gitu, karena kan kalau misalnya di Indonesia tuh biasanya jadi tempat jentik nyamuk doang gitu. Nah tapi tempat mandi anak-anak. Ya kalau di mana, di Balkot ya. Jadi di Aljabar. Oh, di Aljabar ya, jadi tempat mandi anak-anak. Ya, cuman pas sudah datang ke sini dengan iklim yang lumayan panas di sini tuh, terus reflecting pondnya dikasih kayak mist gitu, itu cukup membantu sih gitu. Meskipun aku ngerti sih yang bagian kayak telur-telurnya itu mungkin untuk estetika gitu ya. Tapi tadi waktu pas nongkrong di pinggirnya gitu, ternyata dia tuh mantulin cahaya matahari juga gitu. Tapi so far sih dari lingkungannya, terutama si reflecting pondnya ini tuh jadi point of view yang menarik sih sebenarnya. Jadi attracting turis juga. Apapun desainnya mungkin ngasih nilai khusus buat masing-masing. Ada yang untuk membuat konten ini bagus, ada mungkin yang dari segi arsiteknya, arsitektur yang bisa membuat coffee shop menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ini untuk matcha sih enak ya, tapi ya gitu agak mahal gitu, harganya 204, berarti kurang lebih sekitar 80.000 lah ya. Saranin kalau emang nggak biasa aja sama matcha, nggak suka banget sih, mending nggak usah lah gitu, karena rasanya agak emang pahit gitu. Jadi kalau emang hobi dengan matcha ya nggak dibeli, nggak akan nyesel, kecuali kalau emang suka matcha sebagai selingan-selingan aja. Jadi pasti ini apaan sih, minuman pahit doang nggak jelas gitu. Bisa jadi gitu. Untuk pengalaman yang belum pernah nyoba matcha jadi hal yang pertama kali gitu. Jadi silahkan dicoba. Kalau yang nggak terlalu suka tadi bisa mesennya yang latte. Oke, sekian, terima kasih. Next, kemana?
Hai semuanya, jadi sebenarnya kita sekarang udah di Bandung. Cuman kemarin itu kita udah terlanjur kecapean karena areanya padat atau enggak jadwalnya padat gitu segala macam. Nah jadi kita mau bahas ini di hari kedua. Si Apple Central World ini kan waktu abis makan siang. Nah kebetulan harinya tuh pas banget sama launching iPhone 15. Jadi waktu itu tokonya super duper rame dan harus antri gitu. Jadi ada antrian buat yang udah pre-order dan yang belum pre-order. Jadinya kita kemarin masuknya gantian dan kayak bangunan Apple pada umumnya dia tuh desainnya kayak kaca gitu, jadi kesannya dia tuh biar inviting orang untuk datang dan dia memang konsep desainnya tuh selalu berkaitan dengan public place. Jadi gimana desainnya itu membentuk siluet dari luar ke dalam, terus dari dalam juga bisa ngelihat city view di luar-luarnya. Jadi makanya dia itu walaupun dengan bentuk yang lingkaran, dia tuh tetap menggunakan material kaca. Interiornya sendiri, dalamnya itu juga pakai kayu gitu. Balkonnya iya pakai. Iya kan yang si dindingnya dia kayak kayu-kayu gitu kan. Nah itu juga memberikan kesan hangat di antara bangunan-bangunan yang jalan-jalan raya sama mall. Dan itu di dalam yang waktu itu suasananya lagi rame, itu jadi kayak ada sesuatu yang melunakkan gitu. Tangganya pakai tangga kaca gitu kalau nggak salah. Railingnya kaca, tangganya bukannya kayak kayu juga ya? Kayak cantilever gitu kalau nggak salah ya. Besi kan? Iya, besi cantilever gitu. Oke. Ya itu footage-nya nanti bisa dilihat sendiri. Toko-toko Apple di dunia itu kan kebanyakan didesainnya sama Foster Partner. Nah di setiap outletnya tuh emang ada konsep khusus dan yang menjadi ciri khas outlet itu di negara masing-masingnya gitu. Kayak kalau di Singapura di dome gitu kan. Kalau ini yang di Thailand itu bentuknya kayak corong kayu gitu yang dikelilingi sama kayak jamur ya, kayak corong gitu. Payung ya. Seperti corong kayu atau payung atau apalah gitu yang terpusat gitu, yang dikelilingi sama kaca-kaca gitu. Aku cuman mau nambahin dari segi aksesibilitas. Jadi berkaitan sama yang tadi Amira bahas, itu pakai kaca semua. Emang untuk menarik pengunjung juga supaya aksesnya lebih mudah. Terus dari dalam mallnya juga, dari Central World-nya, dia kan ada koneksi juga. Itu kalau misalnya untuk dari segi pengunjung itu sangat memudahkan banget sih. Jadi dari bawah bisa keakses, dari atas juga bisa keakses. Makanya pas kemarin sebenarnya waktu di sana kita agak kesulitan sih masuk dari bawah karena kan itu kan tadi lagi peluncuran iPhone 15. Jadinya kita masuknya lewat mall dan itu sangat memudahkan sih. Meskipun kita agak kehujanan dikit ya karena itu lagi hujan. sedikit banyak basah gitu karena di atasnya nggak ada kanopi, tapi so far itu memudahkan sih gitu. Fikri ada yang mau ditambahin? Ya semoga Om Foster cepat-cepat ngedesain Apple Store yang ada di Indonesia. Bestie banget kayak bestie. Om Foster. Om. Kasian amat.